Bagaimana Presiden Jokowi akan menjaga netralitasnya di Pilpres 2024 ketika anak sulungnya ikut maju sebagai bakal calon wakil presiden di kontestasi Pilpres 2024. Saya akan kembali ke Pak Todung. Pak Todung, ada kekhawatiran tidak terkait Pilpres 2024 ini? Ada penggunaan aparatur sipil, aparatur negara ataupun penggunaan fasilitas? Karena kita tahu di tim pemenangan Prabowo Gibran ada 1 menteri, ada 1 wakil menteri yang turut bergabung di tim pemenangan. Ada tidak kekhawatiran dari pihak Anda? Ya, kembali kepada kita semua ya, termasuk pejabat-pejabat yang ada dalam tim pemenangan, tim yang manapun, apakah itu Prabowo Gibran, apakah yang lain ya, bahwa kita ini punya kewajiban untuk menjaga netralitas. Cawe-cawe bisa dilakukan, dan itu tidak semua bisa ditangkap oleh media. Jadi cawe-cawe yang tidak ditangkap oleh media ini, itu bisa jadi lebih efektif dari apa yang bisa ditangkap oleh media. Nah, apakah aparat sipil negara, apakah aparat penegak hukum itu akan cawe-cawe? Saya kira sih kita mesti take for granted bahwa cawe-cawe itu akan terjadi. Tapi disinilah tanggung jawab dan kesadaran moral kita sebagai bangsa untuk menjaga netralitas pemilu dan pilpres ini diuji. Tadi Saudara Rangkuti sudah mengatakan bahwa secara kasat mata banyak sekali yang bisa dilakukan oleh incumbent. Apakah misalnya membuat legislasi ya untuk menguntungkan pemilih-pemilih ya, sehingga meningkatkan elektoralitasnya. Apakah misalnya dengan bansos misalnya. Dan ini terjadi di mana-mana dan tidak hanya di Indonesia. Politik semacam ini adalah politik untuk mendapatkan pemilih ya secara lebih signifikan. Nah, tapi saya lebih concern sebetulnya kepada media ya. Media ini juga bisa dipakai. Kalau kita melihat CNN di Amerika ketika ada Pilpres, CNN itu juga seolah-olah menjadi corong suara Partai Demokrat. Fox News ya, itu menjadi corong suara Partai Republik. Walaupun ya itu belum tentu dan bukan dimiliki oleh partai. Tapi di sini kan kelihatan bahwa relasi link antara partai dengan capres dan cawapres itu bisa kelihatan. Dan saya satu lagi loh yang saya ingin katakan bahwa sosial media itu juga mesti dilihat karena algoritma sosial media itu bisa mendikte dan bisa mengganggu netralitas dalam dan pemilu itu. Baik, saya akan ke Bang Rey. Bang Rey, tadi juga disinggung oleh Pak Todung, Anda juga sebelumnya sudah menyinggung soal bagaimana secara kasat mata, khususnya soal bansos ini. Bagaimana membedakan bansos yang diberikan ini memang adalah bagian dari program pemerintah. Apalagi kalau saya tidak salah ya, program bansos ini akan diperpanjang sampai Desember. Bang Rey, masih di mute? Ya, silakan. Sebenarnya bisa dibedakan, cuma ada 2 itu cara pendekatannya, politis apa, kemudian etis kan. Nah, kalau yang politis ya orang bisa berdebat. Kalau yang etis itu ya bisa kita lihat ciri-cirinya. Pertama adalah diluncurkan menjelang pelaksanaan pemilu, lebih khusus lagi nanti menjelang pencoblosan suara gitu ya. Nah, yang kedua adalah nilainya bertambah atau jenisnya bertambah gitu. Yang penting tidak normal lah, ya kan, bisa nilainya seperti yang saya sebut tadi misalnya dari 1M tiba-tiba menjadi 5M, 10M gitu, atau ada jenis baru dari bansos yang dimaksud. Ya kalau selama ini menyasar kelompok tertentu sekarang diperluas ya, atau itu tadi ya tidak kelompoknya diperluas atau objeknya diperluas macam-macam dan seterusnya yang menurut kasat mata kita itu tiba-tiba saja muncul karena sebelum-sebelumnya seperti tak terpikirkan apalagi dilakukan gitu. Nah, itu semua menuju ke arah yang kita sebut tadi politisasi bansos. Itu sangat mudah untuk dibaca hal yang seperti itu, meskipun lagi-lagi ya kalau pendekatannya hukum formal mungkin nggak ada yang dilarang, nggak ada yang menyalahi aturan. Karena semuanya nanti melalui ketentuan yang ditetapkan. Apa bentuknya ketentuannya misalnya keputusan pemerintah, apa keputusannya itu misalnya instruksi presiden, macam-macam dan seterusnya itu. Jadi dari aspek legal formal dia bisa lewat. Tapi dari aspek kewajaran itu bisa diukur. Yang saya maksud diukur itu dari soal intensitas, dari soal kuantitas, dan dari soal kelaziman. Lah ini nggak pernah terjadi nih. Kok bisa-bisa menjelang pemilu, lebih khusus lagi menjelang hari H pemilu, tiba-tiba semua macam
bantuan sosial itu dikeluarkan gitu. Oke, baik. Saya akan ke Pak Wihadi. Pak Wihadi, ini kan Pak Prabowo dan PAN sebelumnya juga sempat bilang bahwa arahan soal Pilpres tunggu Presiden Jokowi. Apakah arahan ini tidak berpengaruh pada netralitas Jokowi? Jadi begini, konteksnya arahan Presiden Jokowi ini kan bagaimana Pak Prabowo itu sebagai seorang menteri. Artinya, pada saat seorang menteri akan mengajukan diri sebagai seorang presiden, tentunya akan meminta izin kepada atasannya. Karena bagaimanapun menteri adalah sebagai pembantu presiden. Dan tentunya pembantu presiden tentu kalau misalnya akan maju sebagai presiden untuk pemilu berikutnya, itu akan meminta izin kepada undang. Ini adalah suatu hal yang selalu dilakukan oleh Pak Prabowo. Karena Pak Prabowo ini seorang TNI, seorang militer yang paham betul bagaimana seorang atasan, seorang bawahan, dan apa yang harus dilakukan seorang bawahan kepada seorang atasan, dan hormat dan kemudian ada suatu hal yang mesti harus dilalui. Jadi saya kira ini bukan sesuatu hal yang dipakai bahwa arahan itu adalah merupakan tidak netralnya nanti Pak Jokowi, tetapi kita melihat bahwa ini adalah bagaimana Pak Prabowo sebagai seorang militer yang menghargai pola militer yang harus meminta izin kepada atasannya apabila akan maju sebagai presiden untuk pemilu berikutnya. Baik, tentunya menjadi harapan kita bersama agar Presiden Republik Indonesia Joko Widodo tetap menjalankan fungsinya sehingga ada sikap netralitas meskipun anak sulungnya ikut maju dalam kontestasi. Karena tidak hanya pemilu bahagia yang harus kita jaga, tapi juga pemilu yang bermartabat. Terima kasih juru bicara tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud, Pak Todung Mulya Lubis, dan juga juru pemenangan Prabowo Gibran, Pak Wihadi Wianto, dan juga Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Bang Ray Rangkuti sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore. Sore. Masih, yuk. Saudara, informasi lainnya akan kami hadirkan selepas jeda, diantaranya bakal calon Presiden Ganjar Pranowo mengunjungi Lampung dan menemui masyarakat di wilayah tersebut. Ganjar mengatakan selama di Lampung banyak dicurhati warga soal jalan rusak.